Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Saudaraku seiman, pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah akan membahas yaitu tentang Sahih Muslim. Demikian pula kita akan berkenalan dengan Imam Muslim. Kita akan mengenal Imam Muslim terlebih dahulu. Siapa beliau? Imam Muslim bernama Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Abul Hajjaj An-Nisaburi, di mana beliau Arab, keturunan Arab asli, dan beliau tinggal di Nisabur. Nisabur itu di Khurasan, tepatnya di Iran, ya. Dan beliau dinisbatkan kepada kabilah Qushair, dan yang rajih bahwa Qushair ini maula beliau. Artinya ya beliau itu maulanya Qushair. Kemudian akhwal Islam azani Allah wa yakum, terjadi perselisihan para ulama kapan Imam Muslim dilahirkan. Sebagian ulama mengatakan tahun 201 Hijriah. Sebagian mengatakan tahun 202 Hijriah. Sebagian mengatakan tahun 204 Hijriah. Dan sebagian lagi mengatakan tahun 206 Hijriah. Dan pendapat terakhir ini yang dirajihkan oleh banyak ulama seperti Imam Al-Hakim An-Nisaburi, demikian pula Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan juga Syekh Masyhur Hasan Salman dia merajihkan bahwa Imam Muslim dilahirkan pada tahun 206 Hijriah. Karena alasannya beliau berumur 55 tahun. Dan seluruh ulama sepakat bahwa beliau wafat tahun 261 Hijriah. Ini berarti beliau dilahirkan tahun 206 Hijriah. Saudaraku sekalian, Imam Muslim lahir di sebuah keluarga yang sangat religi, di mana ayah daripada Imam Muslim yang bernama Al-Hajjaj bin Muslim adalah seorang dai yang sangat terkenal, yang senantiasa memberikan ceramah-ceramahnya dan tarbiyahnya, dan itu sangat berpengaruh kepada anaknya yang bernama Muslim ini. Di waktu kecil oleh ayahnya Imam Muslim dikirim ke kutab,
untuk belajar tulis ya Al-Quran dan menghafalkan Al-Quranul Karim. Kemudian Imam Muslim pertama kali mengambil ilmu hadis atau hadis itu pada usia ke-12. Pada usia 12 tahun beliau sudah duduk di majelis hadis. Dan tepatnya pada tahun 218 ya beliau mengambil dari para ulama dan mulai beliau pun mengadakan rihlah, perjalanan jauh untuk mengambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru yang pertama kali beliau ambil dari seorang ulama besar hadis yang bernama Yahya bin bin Bakar At-Tamimi An-Nisaburi. Ini adalah merupakan guru pertama beliau yang beliau ambil ilmunya. Akhul Islam azani Allah wa yakum. Kemudian beliau pergi haji ya. Pada umurnya yang ke-18 tahun beliau pergi haji. Kemudian beliau di sana di Mekah mengambil hadis dari Al-Qa'nabi. Ini guru beliau yang paling tua yang wafat pada tahun 221 Hijriah. Kemudian beliau juga mengambil dari ulama-ulama Nisabur sendiri seperti Ishaq bin Rahawai atau Ishaq bin Rahuyah. Demikian pula beliau berguru kepada Qutaibah bin Sa'id Al-Baghlani, Abu Raja. Beliau juga pergi ke Baghdad. Di sana beliau mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama-ulamanya. Beliau pergi ke Rai bertemu dengan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Demikian pula beliau banyak bertemu dengan para ulama hadis di zamannya. Sehingga subhanallah, selain itu Imam Muslim juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dua perkara. Yang pertama yaitu kecerdasan yang luar biasa. Imam Muslim sangat cerdas sekali. Sehingga dengan mudah beliau menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar kepala. Yang kedua, kekayaan. Karena beliau memang pengusaha, bisnismen yang berhasil. Iya. Beliau punya toko baju yang sangat ramai. Beliau juga punya usaha-usaha yang lainnya. Sehingga memudahkan beliau untuk mencari hadis dan pergi rihlah jauh untuk mengambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kekayaan yang beliau raih sebagai pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak beliau sia-siakan. Beliau gunakan semaksimal mungkin ya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Dan subhanallah, Imam Muslim rahimahullah, karena beliau yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan hadis dari berbagai macam ulama-ulama dari seluruh dunia, maka terkumpullah kepada beliau ilmu yang banyak. Maka beliau pun menjadi piawai dalam berbagai macam ilmu, terutama ilmu hadis. Demikian pula beliau terkenal akan kefaqihannya. Makanya para ulama memasukkan Imam Muslim itu dalam kategori fuqaha al-muhaddisin, para ahli hadis yang faqih. Iya. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Imam Muslim rahimahullah, guru yang paling beliau banggakan adalah Imam Bukhari. Di mana subhanallah, dari Imam Bukhari lah Imam Muslim betul-betul bisa memahami ilat hadis. Imam Bukhari sangat diagungkan sekali oleh Imam Muslim. Ya. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan kalau bukan karena Bukhari, Muslim itu nggak ada apa-apanya. Maka Imam Muslim ya senantiasa mengikuti Imam Bukhari pergi kemana saja.
Sampai-sampai ketika Imam Bukhari difitnah, sehingga Imam Bukhari dikucilkan, Imam Muslim lah ya yang senantiasa membela Imam Bukhari rahimahullah. Makanya subhanallah, Allah jadikan nama Imam Bukhari selalu disertai dengan Imam Muslim sampai detik ini. Dan bukunya yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menjadi buku yang tersahih setelah Al-Quranul Karim dengan kesepakatan seluruh para ulama. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Imam Muslim, saudaraku sekalian, secara fisik Masya Allah, dikata para ulama Muslim itu tamul qamah, badannya tegap, abyadul lihyah warras, rambutnya dan jenggotnya putih, dan beliau sangat tampan sekali. Selain itu beliau juga seorang donatur, muhsinin. Beliau orang yang sangat dermawan. Beliau dicintai oleh semua orang, Masya Allah. Sudahlah keilmuannya yang luar biasa, sudah pula kedermawanannya. Maka Imam Muslim rahimahullah menjadi ulama yang sangat disegani sekali, yang sangat dihormati sekali. Bahkan Imam Muslim ya masuk dalam kategori ulama-ulama dunia yang terkemuka, yang tidak ada tanding di zamannya. Sampai-sampai gurunya sendiri yang bernama Muhammad bin Bashar berkata, "Hufadhud dunya arba'ah." Para penghafal hadis di dunia yang luar biasa itu ada 4 orang. Yang pertama Abu Zur'ah Ar-Razi, kata beliau. Yang kedua yaitu Imam Ad-Darimi. Yang ketiga Muhammad Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi. Dan yang keempat yaitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. 4 orang ini yang dinyatakan oleh Muhammad bin Bashar hufadhud dunya, penghafal hadis yang luar biasa tanpa tanding di zamannya. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Imam Muslim subhanallah menghabiskan waktu-waktunya untuk ilmu. Sampai-sampai ketika beliau sedang dagang pun di pasar, beliau gunakan untuk menyampaikan hadis. Murid-muridnya datang ke tokonya. Kemudian di tokonya tersebut Imam Muslim menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Waktunya betul-betul beliau gunakan untuk hadis, untuk menyampaikan hadis, untuk ilmu. Sehingga Allah angkat nama beliau. Allah harumkan nama beliau. Imam Muslim, saudaraku sekalian, mempunyai guru yang sangat banyak sekali. Demikian pula mempunyai murid-murid yang luar biasa keilmuannya. Di antara murid beliau Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, saudaraku sekalian. Imam Muslim seorang ulama yang terkemuka di dalam fikih juga. Sehingga terjadi perselisihan para ulama apakah beliau ini mazhabnya Syafi'i atau Maliki. Ya. Namun yang sahih, beliau tidak mengikatkan diri dengan mazhab tertentu. Beliau seorang ulama mujtahidin. Beliau selalu condong kepada fuqaha ahli hadis. Yang disebut dengan fuqaha muhaddisin itu biasanya dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dikenal dengan istilah fuqaha muhaddisin. Fuqaha ahli hadis. Saudara-saudara sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian saudaraku sekalian, akhul iman, Imam Muslim wafat pada tahun 261 Hijriah. Kejadian wafatnya memang luar biasa sekali. Di mana Imam Muslim suatu ketika mudzakarah dengan para ulama, lalu terhenti pada suatu hadis yang Imam Muslim belum tahu. Segera pulanglah Imam Muslim. Lalu kemudian Imam Muslim pun berkata kepada keluarganya, jangan ada satupun orang yang masuk
ke perpustakaan saya. Lalu istrinya berkata, "Uhdiyat lana tamroh." Ini ada orang yang ngasih hadiah kurma. Bagaimana? Ya udah, masukkan sini ke perpustakaan. Maka Imam Muslim semalam suntuk terus mencari hadis sambil memakan kurma tersebut. Sampai akhirnya habislah kurma tersebut. Di pagi harinya Imam Muslim menemukan hadis yang beliau inginkan dan kemudian tak lama meninggal dunia. Subhanallah. Ya. Demikian Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Imam Muslim menulis kitab Sahih Muslim. Namun sebelum kita membahas tentang Sahih Muslim, ya ikhwah, kita ingin mengambil beberapa faidah yang bisa kita petik dari biografi ringkas Imam Muslim tadi. Faidah yang pertama, saudaraku sekalian, yaitu pentingnya pendidikan seseorang semenjak kecil untuk mengenal Al-Quran dan mengenal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama terdahulu, subhanallah, dari semenjak kecil mereka sudah dilatih oleh orang tuanya kepada Al-Quran dan juga kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua, saudaraku sekalian, yang bisa kita petik dari biografi Imam Muslim, yaitu pentingnya berguru di dalam menuntut ilmu. Imam Muslim berguru, dan kalau kita perhatikan guru-guru Imam Muslim itu pertama semua adalah para ahlinya. Yang kedua, seluruhnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Muslim tidak mengambil dari ahli bid'ah. Imam Muslim mengambil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti itu menunjukkan bahwa di dalam memilih guru, hendaklah betul-betul dipastikan akan kelurusan akidah dan manhajnya. Imam Bukhari saja berkata, "Akhadtu an akthar min 1080 nafsan, kulluhum yaqul al-imanu qaulun wa amal yazid wa yanqus." Aku mengambil hadis, kata Imam Bukhari, dari 1080 lebih guru, dan semuanya meyakini bahwa iman itu ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam, azani Allah wa yakum. Berarti kewajiban kita betul-betul memilah dan memilih guru itu penting sekali, karena itu adalah merupakan keselamatan agama kita, keselamatan akidah kita, saudaraku sekalian. Kemudian akhwat Islam, faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari biografi Imam Muslim rahimahullah, itu pentingnya kita rihlah fi talabil ilm, pergi jauh menuntut ilmu. Jangan kita mengandalkan menuntut ilmu di tempat kita saja. Iya, tapi kita juga berusaha untuk pergi ke tempat-tempat yang di sana banyak ilmu dan para ulama. Seperti yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah wa yakum. Iya. Adapun di zaman sekarang, alhamdulillah, kemudahan alat-alat transportasi untuk menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah semudah-mudahnya. Bahkan kita bisa menuntut ilmu dari seorang masyayikh melalui internet. Ya. Maka gunakan tentunya kesempatan ini untuk benar-benar kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Faedah yang keempat yang bisa kita petik dari hadis tersebut, dari biografi Imam Muslim rahimahullah, itu bahwasanya para ulama akhal Islam, azani Allah wa yakum, saling mengenal satu sama lainnya di zamannya itu. Dan para ulama saling mengambil ilmu dari satu sama lainnya. Sehingga akhirnya ilmu pun menjadi tersebar. Dan para ulama senantiasa semangat menyampaikan ilmu.
sudah kita ceritakan tadi, Imam Muslim ya, walaupun sedang berdagang di tokonya tetap menyampaikan ilmu. Murid-muridnya hadir, datang ke tokonya, kemudian beliau punya menyampaikan ilmu di sana. Demikian pula seharusnya di zaman sekarang para ahli ilmu hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan ilmu agar manusia ini paham betul tentang ilmu yang hak. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Baik, sekarang kita membahas Sahih Muslim. Nama daripada Sahih Muslim yang masyhur adalah Al-Musnad As-Sahih. Adapun pernyataan dari Imam Muslim tersendiri tidak ada. Imam Muslim rahimahullah, sebab beliau menulis buku ini adalah permintaan dari sebagian murid-muridnya. Ya, sebagaimana beliau sebutkan sendiri di dalam muqaddimah dari sahihnya, di dalam kitab dalam muqaddimah atau pendahuluan sahihnya, di situ beliau menjelaskan sebab utama kenapa beliau menulis kitab Sahih Muslim, yaitu adanya permintaan dari sebagian ahli hadis untuk menulis hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kalau Imam Bukhari menulis hadis, kitabnya sahih itu karena beliau melihat kenyataan yang ada di lapangan, kitab-kitab hadis itu bercampur antara yang sahih dengan yang dhaif. Makanya beliau karena melihat keadaannya seperti itu, beliau ingin mengumpulkan satu buku yang mengumpulkan hadis sahih saja. Ya, kalau itu pendorong Imam Bukhari menulis kitab sahihnya. Adapun Imam Muslim, pendorongnya menulis kitab Sahih Muslim itu adalah karena permintaan dari sebagian murid-muridnya dan sebagian para ahlul ilm. Ya. Dan Imam Muslim menulis kitab sahihnya ini selama 15 tahun, bayangkan. Imam Bukhari menyelesaikan Sahih Bukhari itu 22 tahun. Imam Muslim menulis kitab Sahih Muslim ini 15 tahun. Ini memberikan kepada kita faidah ya akhi. Bahwa para ulama dahulu tidak tergesa-gesa dalam menulis buku. Nggak kayak zaman sekarang, terkadang ada orang ingin menulis buku secepat mungkin. Ya. Kelar sebulan dan yang lainnya. Sehingga akhirnya setelah keluar banyak kesalahan-kesalahan di sana sini. Iya. Ini tentunya musibah. Bayangkan Imam Muslim menulis Sahih Muslim itu 15 tahun lamanya. Iya. Imam Muslim, akhul Islam, azani Allah wa yakum. Di antara keistimewaan Sahih Muslim, yaitu Imam Muslim membawakan muqaddimah. Ini yang tidak ada dalam Sahih Bukhari. Bahkan juga hampir bisa dikatakan tidak ada dalam kitab-kitab sahih yang ada di zamannya. Atau kitab-kitab hadis juga. Kalau kita lihat misalnya kitab Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ya. Ternyata di antara keistimewaan daripada Sahih Muslim, itu Imam Muslim menulis muqaddimah untuk sahihnya. Di mana dalam muqaddimah tersebut, beliau menceritakan manhaj beliau dan tata cara beliau dalam menulis kitab sahihnya. Dan beliau juga dalam kitab tersebut, dalam muqaddimah tersebut, menyebutkan tentang sedikit daripada ilmu riwayat. Dan di akhirnya beliau membantah gurunya, Imam Bukhari, dalam masalah yang berhubungan dengan syartul luqya. Kan Imam Bukhari mensyaratkan seorang ahli hadis itu harus bertemu dengan gurunya, dipastikan. Kalau Imam Muslim sebatas satu zaman dan ada kemungkinan bertemu, itu sudah cukup selama perawinya thiqah dan bukan mudallis. Dan yang dipegang oleh Imam Muslim ini adalah pendapat jumhur ahlul ilm,
Ya. Maka Imam Muslim di akhir daripada muqaddimah Sahih Muslimnya itu, ya beliau membantah gurunya, itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dengan bantahan yang sangat kuat sekali. Itulah menunjukkan ya, di zaman dahulu para ulama berguru kepada seorang guru itu ya bukan membeo. Ya. Imam Muslim sangat kagum kepada keilmuan Imam Bukhari. Kepiawaian Imam Bukhari diakui oleh Muslim. Sampai Imam Muslim ya mencium kakinya Imam Bukhari. Saking luar biasa keilmuan Imam Bukhari di hadapan Imam Muslim. Tapi ketika Imam Muslim melihat pendapat Imam Bukhari dalam hal ini lemah, beliau bantah. Ya. Itu bukan aib dan bukan celah, ini masalah ilmiah. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Saudaraku sekalian, akhul Islam. Imam Muslim ya menulis bukunya itu tanpa ada penulisan bab, judul bab. Beda dengan Imam Bukhari ya. Kalau Imam Bukhari itu ya bab, disebutkan bab ini baru kemudian menyebutkan ayat atau hadis Nabi SAW setelahnya. Dan memang ya bab daripada Sahih Bukhari itu ya sebetulnya menunjukkan akan fikihnya Imam Bukhari. Nah, kalau Sahih Muslim yang aslinya itu tidak ada bab. Ya. Begitu saja bersambung kemudian diberikan bab-babnya itu oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi yang kalau kita melihat Sahih Muslim ada babnya, bab ini yang memberikan bab-babnya itu adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan perlu diketahui saudaraku bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya tidak boleh kita mutlakan mengatakan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Salah. Karena syarat beliau dalam muqaddimahnya berbeda dengan dalam sahihnya. Dalam muqaddimahnya beliau tidak mensyaratkan harus sahih. Makanya seringkali para ulama membedakan. Para ulama seringkali mengatakan dikeluarkan Imam Muslim dalam muqaddimahnya. Ya. Nah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan dalam Sahih Muslim ada sekitar 57 kitab, dimulai dengan Kitabul Iman dan diakhiri dengan Kitabul Tafsir. Yang berbeda dengan Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari itu ada 97 kitab. Dimulai dari Bad'ul Wahyi, diakhiri dengan Kitabut Tauhid. Ya, kalau Imam Muslim ada 57 kitab yang terdapat dalam Sahih Muslim ini, ya. Berarti lebih banyak dari kitabnya yang ada dalam Sahih Bukhari. Dan jumlah babnya juga itu lebih banyak di dalam Sahih Bukhari. Karena di dalam Sahih Muslim babnya ada 1329 bab. Ya. Diawali dengan bab Ma'rifatul Iman wal Islam wal Qadar wa Alamatis Sa'ah. Dan diakhiri dengan bab firman Allah, hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Sedangkan dalam Sahih Bukhari ada 3.882 bab. Ya. Berarti di Sahih Bukhari jauh lebih banyak babnya daripada yang ada dalam Sahih Muslim. Adapun jumlah hadis-hadisnya yang ada dalam Sahih Muslim itu sekitar 4.000 hadis. Sedangkan dalam Sahih Bukhari ada 7.563 hadis. Akan tetapi bedanya apa? Kalau Imam Bukhari sering mengulang-ulang hadis, disesuaikan dengan babnya untuk diambil istinbat fikih darinya. Ini yang tidak dilakukan oleh Imam Muslim. Kalau Imam Muslim, ya, beliau tidak pernah mengulang-ulang hadisnya kecuali kalau memang sangat dibutuhkan sekali. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada sedikit perbedaan tentang masalah manhaj Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Dan sudah kita berikan isyarat tadi di awal. Yaitu tentang masalah hadis mu'an'an.
Apa itu sanad mu'an'an? Mu'an'an itu kalau perawi mengatakan an fulan, dari fulan, dari fulan. Ya. Kalau Imam Bukhari mensyaratkan boleh diterima hadis mu'an'an itu kalau si murid bertemu langsung dengan gurunya. Adapun Imam Muslim tidak mensyaratkan itu. Imam Muslim hanya mensyaratkan yaitu al-mu'asarah, semasa, ma'imkan niyatil liqa, disertai ada kemungkinan besar ia bertemu. Ya. Dan tentunya perawinya thiqah dan bukan mudallis. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Dan kalau kita perhatikan, perawi-perawi Imam Muslim, kalau dibandingkan dengan perawi-perawi Imam Bukhari, memang dari sisi sini perawi-perawi Imam Bukhari jauh lebih kuat dan lebih thiqah dibandingkan dengan yang ada dalam Sahih Muslim. Secara global seperti itu. Namun secara hadis per hadis, ya, ada hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim yang lebih kuat daripada yang ada dalam Sahih Bukhari. Namun kata para ulama, kalau Imam Bukhari dan Muslim bersepakat meriwayatkan suatu hadis, maka itu dipastikan kesahihannya. Subhanallah. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian di antara keistimewaan Sahih Muslim juga apa? Bahwa Imam Muslim tidak pernah memotong-motong hadis. Beda dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari terkadang satu hadis yang panjang dipotong-potong kepada beberapa bab. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi Imam Muslim tidak. Imam Muslim membawakan hadis secara sempurna utuh. Ya, tidak memotong-motongnya. Ini di antara keistimewaan Imam Muslim, ya. Dan di antara keistimewaan Imam Muslim juga apa? Beliau tidak pernah meriwayatkan hadis secara makna. Beda dengan Imam Bukhari. Ya. Kalau Imam Bukhari, beliau terkenal suka meriwayatkan hadis secara makna. Sedangkan Imam Muslim madhabnya, ya, beliau punya keyakinan tidak boleh, ya, untuk meriwayatkan hadis secara makna. Ini madhab daripada Imam Muslim. Saudaraku sekalian, di antara keistimewaan Sahih Muslim juga dibandingkan dengan Sahih Bukhari apa? Kalau Sahih Bukhari banyak sekali hadis-hadis mu'allaqnya. Apa sih hadis mu'allaq? Hadis mu'allaq itu hadis yang sanadnya dihilangkan. Di mana saudaraku sekalian, jumlah hadis mu'allaq yang ada dalam Sahih Bukhari ada 1341. Sedangkan dalam Sahih Muslim, hadis mu'allaq hanya 14 saja. Itu pun juga beliau sambung di tempat lain. Ya. Sehingga ini menunjukkan, ya, akan di antara keistimewaan Sahih Muslim dibandingkan dengan Sahih Bukhari. Bahwa Sahih Muslim itu sangat sedikit hadis mu'allaqnya, dan itu pun juga sudah disebutkan secara bersambung dalam Sahihnya. Ya. Akhul Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian di antara keistimewaan Imam Muslim juga dalam Sahihnya apa, ya akhul Islam? Yaitu beliau membawakan Sahih itu benar-benar disertai dengan memperlihatkan pentartib hadis dan melihat dengan sangat detail tentang sanad-sanadnya. Dan beliau yang luar biasa dalam yang ada dalam Sahih Muslim itu, ya, beliau mengumpulkan jalan-jalan hadis dan lafaz-lafaznya. Ini yang tidak ada dalam Sahih Bukhari. Makanya, ya, ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Muslim dibandingkan dengan Sahih Bukhari. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam, azani Allah wa yakum. Nah ini, ya, secara ringkas, ya, tentang Sahih Muslim. Yang jelas saudaraku sekalian,
Sahih Muslim adalah merupakan kitab yang paling sahih setelah Sahih Bukhari dengan kesepakatan seluruh ulama. Ya. Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dengan kesepakatan seluruh ulama. Namun terjadi perselisihan di antara mereka mana yang lebih utama, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kebanyakan ulama jumhur menguatkan Sahih Bukhari itu yang paling utama. Kenapa? Dari sisi sanadnya lebih kuat. Ya. Sedangkan Sahih Muslim punya keistimewaan dari sisi tartibnya dan daripada pembawaan lafaz-lafaznya itu tidak dimiliki, yang tidak ada dalam Sahih Bukhari. Yang jelas akhi, perhatian kita kepada Sahih Bukhari itu harusnya lebih daripada yang lainnya. Sebelum kita mempelajari kitab-kitab hadis yang lain, kita pelajari dulu dua buku ini, Bukhari dan Muslim. Dan subhanallah ya, di zaman terakhir ini ada ulama yang mengumpulkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim jadi satu buku yang namanya Al-Jam'u Baina Sahihain. Kalau di Saudi ya, Masya Allah, Al-Jam'u Baina Sahihain ini dijadikan ada lembaga yang memang menghafal Al-Jam'u Baina Sahihain, dan disebutkan bahwa di Saudi yang sudah hafal Al-Jam'u Baina Sahihain sudah lebih dari 15.000 orang. Bayangkan saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka kita berusaha, ya, perhatian kita terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya melebihi daripada ucapan manusia yang lainnya. Terlebih hadislah yang menjelaskan Al-Quran. Al-Quran tidak menjelaskan hadis, tapi hadis yang menjelaskan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-dzikr, itu Al-Quran. Litubayyina linnas, agar kamu wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka itu. Di sini Allah menjelaskan bahwa fungsi Rasulullah adalah menjelaskan Al-Quran. Berarti sunnah menjelaskan Al-Quranul Karim. Tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dengan baik tanpa kita mempelajari sunnah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata apa? Ya'tunakum qaumun yujadilunakum bisyubuhatil Quran. Fajadiluhum bis sunan. Fa inna ahlas sunani a'lam bi kitabillah. Akan datang nanti suatu kaum yang mendebat kalian, kata Umar, dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maka apa kata Umar? Jidal mereka, lawan mereka dengan sunnah. Kenapa? Karena orang yang paham sunnah lebih paham makna-makna kitabullah. Iwallah. Makanya Nabi SAW sangat menganjurkan umatnya untuk belajar hadis. Bahkan Nabi SAW mendoakan orang yang belajar hadis. Nabi bersabda, "Nadharallahu imra'a sami'a maqalati fahafidhaha wa addaha, ya, fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu kemudian ia berusaha untuk memahaminya, berusaha menghafalnya, dan ia menyampaikan seperti apa yang ia dengar. Subhanallah. Saudaraku sekalian, tidakkah kita ingin mendapatkan keutamaan dan keistimewaan ini? Kita belajar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berusaha memahami tentang dinul Islam. Kita belajar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita lebih paham tentang ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Bahkan kalau kita perhatikan ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran itu sifatnya global. Perinciannya di mana? Perinciannya hanya ada dalam sunnah Nabi SAW. Lihatlah contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah
dirikan sholat? Apakah ada perinciannya dalam Al-Quran tentang tata cara sholat? Jawab, tidak ada. Ya. Lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang zakat, tentang puasa dan yang lainnya. Rata-rata ayat-ayatnya sifatnya global. Perinciannya hanya ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah saudaraku sekalian, semangat kita untuk mempelajari hadis ya harus kita kobarkan. Ya. Terlebih mempelajari Sahih Bukhari dan Muslim yang merupakan kitab yang paling sahih ya setelah Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai pembahasan Sahih Muslim dari sedikit muqaddimahnya, daripada muqaddimah Sahih Muslim, tapi tidak akan kita bacakan karena pembahasannya berat ya. Akan tetapi ada bab-bab yang sangat bagus yang saya ingin bahas dari muqaddimah Sahih Muslim. Setelah itu baru kemudian kita akan membahas yaitu tentang kitab dari yang pertama dari Sahih Muslim, itu Kitabul Iman. Dan saya merujuk dalam mensyarah kitab Sahih Muslim ini yaitu kitab At-Ta'liq ala Sahih Muslim yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Saya banyak mengambil faidah mensyarah hadis Sahih Muslim ini dari kitab Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Biidznillah insyaallah ya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.